wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Riza SPD, asal sekolah SMP Negeri 1 Pacinta, Kabupaten Aceh Tamiang. Di sini saya bertindak sebagai supervisi dalam tugas yang akan kami unggah demonstrasi konseptual coaching supervisi pembelajaran. Baik, nama saya Riki Darmawan dari SD Negeri Tanjung Mulia. Di sini saya berperan sebagai coach dalam coaching pada saat ini. Saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Aceh Tamiang. Perkenalkan, nama saya Sahril, CGP Angkatan 8 berasal dari SD Negeri Gelung. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach dalam praktek coaching supervisi pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dari ini. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pak, Pak ya. Ya. Pak ya, boleh. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih. Apa kabar Pak Riki? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Hari ini kita ada praktik coaching ya Pak Riki? Iya benar Pak, hari ini ada kita praktik coaching. Itu ada teman kita Pak Sahril. Itu kemarin udah menghubungi saya. Dia mau berdiskusi sama saya Pak, seperti itu, tentang permasalahan dia. Tapi saya pun belum tahu juga ini Pak permasalahannya apa Pak, seperti itu. Baik Pak Riki, kan sebelum mulai coaching sini, saya mau bertanya dulu apa yang mau Pak Riki lakukan sebagai coach kepada Pak Sahril. Ya. Ya, boleh kan? Boleh Pak, silakan. Bagaimana rubrik penilaian yang Bapak harapkan dari coaching tersebut nanti? Ya, baik Pak. Kalau untuk prosesnya ini kita kan menggunakan alur Tirta ini Pak. Nah, alur Tirta itu yang pertama adalah ada T, yaitu sebagai tujuan, kemudian ada untuk mengidentifikasi, kemudian selanjutnya itu adalah rencana aksinya Pak. Yang keempat itu adalah tanggung jawab dari si coach itu nanti sendiri Pak, seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak, Potensi apa yang Bapak harapkan dari coaching terhadap Pak Sahril? ya, kompetisinya itu pertama kalau sebagai saya Pak itu nanti akan harus ada kehadiran penuh Pak di situ. Yang kedua itu saya harus mendengarkan cerita dia di situ dengan seksama dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pokok Pak ke Pak Sahril nanti Pak. Kemudian Pak Riki kan, Ya, Pak. kalau untuk indikator pencapaiannya dari sisi pengembangan yang diinginkan apa jadi dari kita tersebut? Ya setidaknya Pak bisa mengatasi permasalahan dari Pak Sahril sendiri Pak nanti Pak, seperti itu. Oke, mantap. Mudah-mudahan nanti kita coaching hari ini mendapat hasil yang bisa dimanfaatkan untuk Pak Sahril atau Pak Riki juga. Oke Pak, selanjutnya kapan mulai coaching ini? Ya ini rencana setelah dari ini saya akan berjumpa dengan Pak Sahril Pak, yang lebih memahami apa permasalahan Pak Sahril sendiri dan supaya permasalahannya itu bisa terselesaikan Pak. Oke, selanjutnya silakan coaching kita lakukan pada Pak Sahril. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Saya izin dulu Pak ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sahril, silahkan masuk. Ya Pak Sahril, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Riki. Ya, ada yang bisa dibantu nih Pak Sahril? Sedikit ada yang ingin saya ceritakan atau ingin menyampaikan suatu masalah saya ini Pak Riki. Iya, masalah apa nih Pak Sahril? Kalau boleh tahu nih Pak Sahril. Ada tujuan saya sebenarnya kemarin ini ingin menceritakan atau masalah saya yang saya hadapi di kelas ini Pak Riki. Ya, itu masalah saya itu ini kan sudah sebulan berjalan itu. Iya benar. Hampir mau masuk bulan kedua. Iya. Ini siswa saya di kelas 6 itu hasil ulangannya, hasil nilai hari-harinya itu di bawah KKM yang sudah saya tentukan itu Pak Riki. Berarti ini permasalahan tentang nilai ulangan harian ya Pak Sahril? Nilai ulangan harian dan nilai sehari-hari anak-anak itu. Iya, berarti itu pun tujuan kita pertemuan kita pada hari ini ya Pak Sahril ya? Iya Pak Riki. Nah,
menurut Pak Sahril sendiri, kenapa anak-anak bisa melakukan apa namanya ulangan harian itu bisa turun seperti itu? Seperti ini Pak Riki, saya sudah memetakan anak itu di awal kan. Ya. Setelah saya petakan memang rata-rata anak itu kemampuannya itu di bawah rata-rata saya perhatikan. Kalau diurutkan itu cuma sekitar 20% yang mampu untuk mengikuti pembelajaran di kelas 6. Tetapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin ini Pak Riki selama 1 bulan, mau jalan ke 2 bulan ini, ya, cara mengajar saya, media yang saya sampaikan, tetapi hasil ulangan itu masih juga di bawah standar. Bawah standar. Iya, di bawah KKM yang sudah saya tentukan. Ya. Nah, dari percakapan ini, menurut Pak Sahril sendiri, apa yang sudah Pak Sahril lakukan supaya nilai anak-anak ini bisa lebih meningkat lagi? Atau untuk ininya misalnya, tadi Pak Sahril bilang sudah melakukan proses media pembelajaran. Nah, media pembelajaran seperti apa yang sudah Pak Sahril berikan kepada anak-anak? Iya, kalau media pembelajaran itu sudah berbagai macam media, baik itu secara langsung maupun media feedbacknya juga saya lakukan, seperti menampilkan video-video pembelajaran, sudah melakukan praktek secara langsung juga sudah, gitu Pak Riki. Akan tetapi kalau saya amati anak-anak ini mungkin dia tidak pernah mengulang pembelajaran di rumah, kalau saya perhatikan. Berarti karena memang jarang mengulang ya anak-anak. Ya mungkin dia tidak mengulang kalau saya amati ya. Karena setiap PR yang saya berikan juga mereka mengerjakannya itu asal-asalan. Berarti kan kalau di rumah itu dia tidak mengerjakan kalau saya simpulkan seperti itu. Nah, ini kan kalau saya bilang tadi dia tidak mau bermasalah. Ada metode ini dari Pak Sahril supaya anak-anak atau cara anak-anak ini lebih giat lagi untuk belajar seperti itu supaya nilainya itu bisa di atas KKM kembali Pak. Iya, tentunya kan kalau kegiatan di sekolah saya sudah berupaya semaksimal mungkin. Saya juga sudah bertanya kepada rekan-rekan bagaimana cara mengajar siswa saya ini. Tentu metode yang saya gunakan pertama itu menggunakan media yang membuat anak itu menari. Iya. Menarik belajar itu yang sudah saya lakukan. Yang kedua, saya harus selalu mengingatkan anak itu. Tanpa bosan-bosan saya bilang harus rajin belajar. Saya harus menekankan juga Pak. Iya. Kemudian yang ketiga, kalau ada PR juga saya bilang sama anak-anak tolong dikerjakan, minta bantu sama kakak, minta bantu sama orang tua. Iya, seperti itu yang saya lakukan selama ini Pak. Seperti itu. Berarti yang pertama tadi Pak Sahril bilang menggunakan media yang interaktif seperti itu ya kan, sudah Bapak lakukan. Terus yang kedua sudah menasihati anak-anak seperti itu ya. Nah, ini kan kita kan berbicara tadi tentang nilai KKM anak-anak di bawah, tapi kita sudah berusaha mengingatkan dan juga menggunakan metodenya seperti itu Mas Sahril ya. Nah, adakah langkah lain selain dari dua ini yang Pak Sahril temui seperti itu atau mungkin rencananya seperti itu? Kalau langkah lain pasti ada ya Pak. Yang pertama itu saya buat pembelajaran itu berkelompok. Kenapa saya buat berkelompok? Karena supaya mereka saling berbagi, saling berkomunikasi. Tidak, kalau secara individu kan anak itu kadang bosan kalau tidak tahu, mungkin dia kebingungan. Jadi kalau berkelompok dia mungkin bisa berinteraksi sama teman-teman. Kalau di PR itu bisa kerjasama. Bisa kerjasama. Kalau sekolah pun dia secara berkelompok pembelajarannya itu yang sudah saya lakukan. Jadi selanjutnya ini Mas Sahril, kira-kira dari hal tersebut kalau dia belajar di rumah kelas-kelasan, ada nggak yang Pak Sahril libatkan seperti itu? Yang sudah saya libatkan yang pertama itu orang tua. Itu saya sudah menjumpai beberapa orang tua ya, dan menanyakan kepada orang tuanya bagaimana untuk meningkatkan anak kita ini ya. Tetapi orang tuanya ini menjawab seperti ini Pak Riki. Mungkin karena orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Karena kan kalau di tempat saya itu, di sekolah kita ini kan Pak Riki, orang tuanya subuh pergi nelayan, yang perempuannya ke sawah. Jadi mungkin malam itu udah kelelahan mungkin ya. seperti itu. Jadi saya bilang sama mereka kan,
Ya. Kalau memang bapak ibu nggak bisa, kakaknya atau yang lebih paham tentang materi pembelajaran itu Pak Diki. Di keluarganya ya. Di keluarganya. Kemudian ya saya juga sudah menyampaikan ke teman-teman saya juga, ke rekan guru juga, bagaimana cara kita untuk meningkatkan minat belajar siswa kita ini, seperti itu. Dan juga saya melibatkan kepala sekolah Pak Diki. Saya menanyakan kepada kepala sekolah cara-cara atau kiat-kiat untuk mencerdaskan atau supaya siswa kita ini aktif dalam pembelajaran dan bisa meningkatkan KKM, nilai-nilainya sesuai dengan KKM yang sudah kita tentukan. Ya, benar-benar. Nah, jadi tadi kita sudah melibatkan orang tua dan kemudian Pak Saril juga sudah bertanya dengan kepala sekolah seperti itu. Nah, untuk kedepannya ini Pak Saril, tadi kan Pak Saril sudah melalui beberapa tahapan ini. Ya, kedepannya ini Pak Saril, adakah yang bisa kita lakukan lagi seperti itu selain daripada orang tuanya tadi kan? Kalau kita bicara sama orang tua itu kan orang tuanya pergi pagi pulang sampai sore atau malam seperti itu, atau mungkin bagaimana cara Pak Saril menyampaikan kepada anak-anak ini seperti itu bahwa dia itu meskipun tidak ada orang tuanya di rumah karena sibuk bekerja, tapi dia harus rajin seperti itu. Nah, tentu yang pertama itu yang saya lakukan, saya terus berkomunikasi dengan orang tuanya. Bagaimana cara kita meningkatkan anaknya. Yang kedua, saya sudah berencana Pak Diki mengadakan pembelajaran tambahan kayak les itu, kayak privat. Oh, privat les itu rencana saya. Rencana yang akan saya lakukan. Berarti Pak Saril itu kapan Pak Saril, maksudnya les itu di jam pelajaran ini pulang, setelah anak itu pulang, nanti kami sepakati lagi sama anak jam berapa, jam 3 sampai jam 4 atau jam 4 sampai jam 5 seperti itu. Iya, bagus tuh Pak Saril, karena kan selain dari sekolah seperti Pak Saril bilang tadi bahwa untuk menambahnya lagi kita perlu sebagai guru mengadakan les dari mungkin ya Pak Saril sendiri yang mengatur waktunya seperti itu bersama anak-anaknya menurut kesepakatannya juga. Nah, kira-kira proses lesnya ini kapan Pak Saril rencanakan seperti itu? Itu menurut saya bagus itu Pak Saril. Ya, rencananya itu kan saya bertemu dulu sama kepala sekolah, saya bertemu dulu sama orang tuanya. Nanti secepatnya mungkin 1 minggu ke depan itu akan saya lakukan Pak. 1 minggu ke depan, berarti minggu depan, berarti setelah melalui proses pertemuan dengan orang tua dulu minta izin lah seperti itu Pak Saril sama kepala sekolah ya. Nah itu pengajaannya di mana nih Pak Saril untuk lesnya di sekolah? Kalau pengadaannya itu kami rencana di sekolah. Karena kenapa di sekolah? Kalau di rumah nanti mungkin memberatkan. Kalau siswa ke rumah saya itu kan agak jauh Pak Diki. Dan kalau saya ke rumah siswa, nanti orang tuanya mungkin keberatan saya di rumah beliau. Jadi kami ngambil rencananya itu di sekolah. Di sekolah ya. Maka dari itu perlulah persetujuan dari kepala sekolah juga ya Pak Saril. Iya. Baik Pak Saril. Nah, terus berarti bisa kita laksanakan itu ke depannya nih Pak Saril ya, seperti Pak Saril bilang berarti dalam minggu depan itu sudah bisa Pak Saril lakukan. Nah, kira-kira ada hal yang lain yang ingin Bapak Saril sampaikan, atau mungkin ada sesuatu hal yang lain lagi, atau mungkin pemikiran Pak Saril ada yang belum dapat ini dari pertemuan kita ini? Itulah Pak Diki, ini kan masalah perkembangan siswa. Itu kan tentunya kalau kegiatan les sore itu kan ada yang setuju, ada yang tidak. Itu yang jadi masalah sekarang. Jadi harapan saya ini untuk belajar tambahan ini bagi siswa yang mau saja seperti itu. Yang mau saja dan tidak memberatkan baik itu dari segi biaya maupun dari segi waktu anak-anaknya seperti itu. Nah, kalau untuk prosesnya ini kira-kira waktunya berapa lama nih Pak Saril? Waktunya itu sekitar 60 menit. Itu 1 jam atau 1,5 jam. Sesuai nanti dengan materi yang saya sampaikan. Iya, benar-benar. Berarti seperti Pak Saril bilang tadi waktunya, terus ada juga sebagian yang setuju. Itu yang nggak setuju ini orang tua atau anak-anak nih Pak Saril? Itu biasanya anak-anaknya. Anak-anaknya. Karena dia mungkin alasannya seperti ini Pak Diki. Alasannya mengaji sore, atau nanti ya anak-anak tahu lah Pak Diki bagaimana ya kan. Betul. Berarti kan gini, seperti Pak Saril bilang, berarti Pak Saril harus mengetahui juga dulu
anak-anak seperti ada yang mengaji sore, Pak Saril bilang seperti itu kan. Nah, berarti kita menurut Pak Saril bisa nggak Pak Saril menyesuaikan antara waktu mengaji anak-anak, beberapa dia mulai mengaji, sama kapan dia mulai les seperti itu? Oh, itu bisa Pak Diki, karena kan anak-anak itu kalau hari Jumat sore itu kan tidak mengaji. Jadi hari Jumat itu jam 2 sampai jam 3 itu bisa, atau jam 4. Kemudian rencana saya juga seminggu cuma 2 kali atau 3 kali. Oh, seminggu, bukan tiap hari ya? Bukan tiap hari. Berarti seminggu bisa kita atur jadwal. Ya. Oke, itu bagus tuh Mas Ariel. Berarti kalau seperti halnya itu, berarti dalam tujuan kita hari ini bahwa Mas Ariel yang pertama tadi adalah mengadakan les seperti itu ya, baik dalam seminggu 3 kali seperti itu, 2 kali ya. Terus apalagi tindak lanjut Pak Saril tadi, yaitu yang bisa saya dapatkan bahwa menasihati anak-anak seperti yang Pak Saril bilang, terus menasihati anak-anak ya. Bagaimana Pak Saril untuk pertemuan kita ini, atau ada masih terjanggal seperti itu? Sedikit sudah lega ya, karena saya sudah menceritakan unek-unek saya, masalah saya kepada Bapak. Terima kasih Pak Saril. Nah, jadi berarti ini prosesnya di minggu depan Pak Saril ya. Oke, baik, kalau memang di minggu depan berarti bisa dong Pak Saril, nanti saya terima laporan dari Pak Saril bagaimana pertemuan. Siap Pak, siap. Bisa Pak Saril ya? Siap. Oke, baik, terima kasih Pak Saril. Iya, sama-sama. Ada yang saya bantu lagi Pak Saril? Ini? Saya rasa saya sudah cukup lega dan saya sudah merasa bersyukur sudah menceritakan hal saya ke Bapak dan saya sudah mendapatkan solusinya. Iya, baik. Apa yang akan saya lakukan ya Bapak. Terima kasih Pak Saril. Mungkin itu saja Pak Saril. Iya. Baik, terima kasih Pak Saril. Untuk waktunya juga waktu saya pun kalau untuk Pak Saril selalu ada. Terima kasih Bapak. Kerja ya. Baik, Pak Riki. Ya Pak. Saya tadi sudah mengamati saat Bapak melakukan kucing pada Pak Saril. Namun di sini saya ingin bertanya kepada Pak Riki, refleksi kucing ini telah dilakukan pada Pak Saril. Menurut Bapak tadi tujuannya Bapak tadi terrealisasi, kenapa tidak? Ya, terima kasih Pak. Kalau saya merefleksikan kembali tentang coaching yang sudah saya lakukan bersama Pak Saril tadi, itu sudah sesuai Pak melalui alur yang saya sampaikan tadi Pak, yaitu tentang alur tirta tadi Pak. Nah, gimana saya itu harus yang pertama tentunya tujuan dari Pak Saril ini dalam melakukan coaching itu tercapai. Yang kedua, saya juga sudah mengidentifikasi permasalahan dari Pak Saril. Kemudian juga saya juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak kepada Pak Saril. Nah, jadi adapun hasil dari coaching tadi itu bahwa dapat masukan dari Pak Saril sendiri itu Pak, yang bahwa dia itu tadi kan tujuannya adalah rupanya Pak adanya nilai anak-anak yang di bawah KKM Pak ketika melakukan ulangan Pak, seperti itu. Nah, jadi tindak lanjut dari Pak Saril sendiri itu Pak ada beberapa hal Pak rupanya Pak yang dia sampaikan itu adalah yang pertama itu Pak sering menasihati anak-anak Pak supaya anak-anak lebih rajin lagi belajar di rumah Pak, seperti itu. Yang kedua dari Pak Saril itu dia mau mengadakan les ini Pak untuk di sekolah sendiri Pak, karena untuk les sendiri itu dia tidak tiap hari Pak, melainkan seminggu itu 2 atau 3 kali Pak. Dia itu akan menyesuaikan antara anak-anak mengaji sore dengan proses lesnya sendiri Pak, seperti itu. Benar sekali Pak Riki ya, tadi waktu saya lihat beberapa coaching menurut Pak Saril, Pak Riki sudah melakukan langkah-langkah tirta tadi ya, seperti nanya tujuan, identifikasi masalahnya, baru nanya rencana aksi Pak Saril untuk dilakukan secara bertanggung jawab. Kemudian saya tadi lihat juga Bapak pun menghadiri presentasi kehadiran penuh terhadap permasalahan Pak Saril, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga mendengar aksi aktif apa yang disampaikan oleh Pak Saril. Kemudian untuk kedepannya setelah nanti Bapak melakukan coaching lagi, kompetisi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi Pak ke depannya? Kompetisinya Pak ya. Kompetisinya. Tadi kan kepada Pak Saril kan nanya tentang pertanyaan berbobot. Iya. Mungkin untuk yang ke depan nanti
potensi apa yang diharapkan nanti? Yang tentunya Pak, saya memang harus ada kehadiran penuh di situ Pak. Kehadiran penuh, mendengarkan cerita dari permasalahan Pak Sahri sendiri Pak, seperti itu. Jadi pun dari hasil tanya-tanya jawab itu bahwa Pak Sahri sendiri nih Pak yang mendapatkan solusinya sendiri Pak. Bukan solusinya dari saya Pak, tapi dari Pak Sahri sendiri, supaya Pak Sahri sendiri yang menentukan bagaimana langkah dia tepatnya Pak. Salah satunya itu dia nanti akan berkomunikasi juga dengan kepala sekolah kembali Pak, seperti itu. Oke, mudah-mudahan di kesempatan ini ya saya bisa mendengar Bapak lagi Iya baik Pak. hasil coaching kepada guru lain atau di Pak Saril yang potensi Bapak harapkan ya. Iya baik Pak. Mungkin ini yang dapat saya berikan ya tanggapan atas coaching yang Bapak berikan Pak Saril. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak ya. Izin Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Chill Music Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual coaching observasi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Sahri SPD. Saya berasal dari SD Negeri Gelung. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai observer. Baik, perkenalkan nama saya Faisal SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 asal sekolah SMP Negeri 1 Kuala Simpang. Untuk peran kali ini saya bertindak sebagai coach dalam kegiatan supervisi pembelajaran. Baik, terima kasih. Nama saya Riki Darmawan, saya dari SD Negeri Tanjung Mulia. Saya salah satu calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, pada sesi kali ini saya berperan sebagai coaching pada proses praktik coaching supervisi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak. Sebentar ya, saya lagi beres sebentar. Silakan duduk Pak. Terima kasih Pak. Apa kabar Pak? Sehat Pak Daril, alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan praktik coaching ya. Insya Allah Pak hari ini Pak, Pak Riki saya Pak. Sebelum kita mulai, saya mau tanya sama Bapak ini dulu. Kira-kira Bapak nanti akan mempraktik coaching dengan Pak Riki ya? Siap. Kompetensi apa saja yang sudah Bapak miliki atau yang akan Bapak lakukan nanti? Rencananya kan Pak, ini coaching ini merupakan kegiatan yang rutin kita lakukan. Harapan saya coaching pada pagi hari ini, potensi yang saya harapkan ini tentang presence kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga kompetensi pertanyaan yang berbobot yang akan saya tanyakan nanti kepada Pak Riki. Kemudian penilaian apa saja yang akan Bapak lakukan nanti pada saat coaching hari ini? Ya, rubrik penilaiannya nanti saya akan melakukannya sesuai dengan alur tirta yang sudah saya pelajari Pak. Yang pertama mungkin akan tujuannya, kemudian identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach yang akan saya coaching pada pagi hari ini. Oh, sudah baik ya. Berarti nanti Bapak sudah memiliki kompetensi dan cara-cara rubrik nilai. Kemudian indikator yang Bapak akan lakukan apa saja? Mungkin Pak, ya karena ini mungkin saya perlu spesifik ke arah kehadiran penuh Pak. Nah, saya akan mengharapkan dari masa pada kini saya akan meluangkan waktu saya untuk hadir secara penuh untuk mendengarkan dan memberikan mungkin ya masukan-masukan kepada Pak Riki. Oke Pak, saya rasa cukup untuk pra observasi kali ini. Nanti kita lanjutkan ke coachingnya ya Pak. Siap Pak. Oke, kasih banyak Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak Riki. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, Pak. Siapa lagi? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Pak Riki hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak, dalam keadaan sehat ini Pak. Ini maaf Pak, mengganggu waktu Pak Faisal sedikit ini Pak. Ya, boleh Pak. Apa karena kamu kemarin ada masalah apa nih Pak? Tiba-tiba ada tumben datang kemarin ini apa nih? Iya Pak, gini Pak, saya ada permasalahan sedikit ini Pak. Di sayanya bahwa Pak, itu tujuannya saya datang menjumpai Bapak itu adalah yang pertama ketika saya membuka kelas ini Pak, saya melihat anak-anak kurang bersemangat Pak. Seperti itu Pak, apakah mungkin dari sayanya seperti itu Pak kan? Makanya saya ingin bercerita sedikit lah sama Pak Faisal, mungkin bisa memberikan pertanyaan atau mungkin memberikan wejangan lah sedikit itu Pak ya, supaya bisa saya membuat anak-anak di kelas itu lebih menyenangkan dalam proses pembelajaran Pak, seperti itu. Oh, itu masalahnya Pak Riki ya Pak. Terus kalau tujuannya apa yang Pak harapkan dari kucing kita pada pagi hari ini? Iya, tujuannya Pak supaya setelah melakukan coaching ini Pak, saya berharap yang pertama itu adalah ketika saya membuka kelas dalam proses pembelajaran itu anak-anak antusias Pak dalam belajarnya Pak, jadi tidak mulai merasa bosan seperti itu Pak. Menurut Bapak sendiri, Ya. apa penyebab yang membuat anak-anak itu kurang tertarik atau bosan dalam membuka pembelajaran itu Pak? Iya Pak, mungkin karena saya belum menggunakan metode yang tepat ini Pak dalam proses pembukaan kelas. Karena kenapa Pak? Memang dalam kegiatan proses pembukaan kelas itu kan sebenarnya harus adalah memberikan motivasi ini Pak kepada anak-anak. Tapi saya belum memberikannya Pak hal yang seperti itu Pak. Saya motivasi atau mungkin hal-hal yang lainnya seperti itu Pak. Oke, berarti secara umum Pak Riki sudah mengetahui lah apa penyebab mengapa anak itu kurang tertarik atau bosan terhadap pelajaran yang Pak Riki lakukan di muka ini kan. Iya. Terus kedepannya apa rencana Pak Riki dalam ya agar anak itu tidak bosan atau tertarik lah jika lagi membuka pelajaran? Iya. Memang Pak, rupanya setelah saya mempelajari nih Pak tentang RPP nih Pak, rupanya bukan hanya tentang kegiatan inti yang kita utamakan Pak, tapi melainkan kegiatan pendahuluan itu rupanya penting Pak dalam proses pembelajaran Pak, seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu Pak? Di awal tadi saya sampaikan bahwa ketika saya mengajar itu biasanya saya langsung ke inti Pak, ke kegiatan inti langsung Pak, proses pembelajarannya, tidak melakukan proses pendahuluan Pak, seperti memberikan motivasi kepada anak-anak seperti itu Pak. Maka dari itu rencana saya itu pertama adalah harus memberikan motivasi atau apresiasi juga kepada anak-anak untuk mengulang pembelajaran sebelumnya Pak, seperti itu, supaya dengan mengulang pembelajaran dan memberikan motivasi kepada anak-anak itu bisa meningkatkan atau lebih di kelas itu lebih mengasihkan lagi Pak, lebih menyenangkan kembali Pak, seperti itu. Bagus itu Pak Riki. Selanjutnya kan itu kan rencana Pak Riki kan. Ya. Ada solusi lain selain masalah itu untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, palingan Pak kalau untuk solusi yang lain itu saya akan yang pertama rupanya Pak setelah saya mempelajarinya sedikit Pak, rupanya ice breaking itu penting juga Pak, rupanya Pak dalam proses pembelajaran Pak. Nah memang Pak ice breaking inilah kendala saya persis sedikit Pak, saya belum mengetahui bagaimana ice breaking itu Pak, seperti itu. Maka dari itu saya ingin mempelajarinya lagi nih Pak tentang ice breaking ini Pak, supaya lebih meningkatkan atau jangan anak-anak itu merasa bosan di kelas Pak, seperti itu. Oke Pak Riki, mantap Pak Riki. Iya Pak. Apa yang penting Pak Riki kan sudah ada usaha untuk bagaimana agar murid itu tertarik. Dan juga. Dari dua rencana Pak Riki yang sampaikan tadi, yang pertama tadi kan yang di RPP tadi Pak Riki bilang tadi kan pembukaan itu lebih diapakan, yang kedua speaking.
Menurut Bapak opsi mana yang pertama kali Bapak terapkan nih? Cara apa? Ya. Opsi yang pertama itu Pak, memang saya akan melakukan kalau dari kegiatan di LPP itu penting Pak, berarti harus ke pendahuluan dulu supaya apa Pak? Dengan memberikan kegiatan pendahuluan terhadap siswa itu akan menumbuhkan motivasi dan rasa anak-anak itu bahwa pembelajaran itu menyenangkan seperti itu Pak. Nah seiring berjalan waktu dengan terutama juga dari gurunya itu harus semangat juga rupanya Pak. Tidak bisa guru itu harus murung Pak, tapi harus menampakkanlah wajah yang ceria seperti itu Pak ketika masuk kelas. Selain dari itu yang pertama Pak, dan yang kedua di sela-sela waktu proses pembelajaran Pak, itu saya juga akan melakukan ice breaking Pak. Nah jadi kendala saya inilah Pak di ice breaking ini Pak, karena kan ice breaking ini penting ya Pak ya untuk proses pembelajaran Pak, supaya untuk menimbulkan yang pertama bisa ice breaking untuk konsentrasi seperti itu Pak ya, atau mungkin untuk salah satunya meningkatkan lagi bukan meningkatkan apa ya supaya anak-anak itu lebih semangat lah Pak seperti itu dalam belajar seperti itu Pak. Ya, bagaimana Pak Riki untuk ice breaking itu supaya lebih tertarik cara Pak Riki bagaimana cara untuk mendapatkan ice breaking yang bisa menarik murid itu gimana? Ya, ini Pak ke depan itu saya akan mempelajarinya ice breaking melalui yang pertama video yang ada di YouTube, itu saya akan coba buka kembali Pak. Mungkin mudah-mudahan di YouTube saya mendapatkan ini Pak gambaran apa kan bagaimana menggunakan ice breaking yang tepat Pak. Yang pertama melalui YouTube, yang kedua bisa kalau memang ada bukunya jual Pak, itu saya tertarik ini Pak. Saya akan beli bukunya, beli buku-buku ice breaking itu, bahkan buku-buku ice breaking itu bisa saya terapkan di dalam kelas Pak, supaya untuk meningkatkan gairah minat belajar anak-anak seperti itu Pak. Oke, Pak Riki, mudah-mudahan berhasil ya Pak Riki ya. Ya, benar Pak. Lalu menurut Pak Riki kan siapa saja pihak-pihak yang dapat membantu rencana Pak Riki ini, menurut solusi yang Bapak canangkan di akhir masa Pak Riki itu bisa terselesaikan ya? Ya, rencana saya Pak, saya akan melibatkan guru, saya akan bertanya juga sama guru-guru ke depannya bagaimana guru-guru lain itu melakukan proses pembelajaran di kelas di awalnya Pak, seperti itu. Karena kan memang kekurangan saya mungkin itu Pak ya, karena saya belum mempelajarinya bahwa proses kegiatan itu kan memang didahului oleh pendahuluan. Jadi saya akan melibatkan rekan guru untuk saya bertanya bagaimana proses yang terbaik. Kemudian yang saya libatkan juga oleh kepala sekolah ini Pak, itu rencana saya mau melibatkan kepala sekolah untuk lebih sering melihat saya akan menawarkan diri kepada kepala sekolah melihat saya untuk melakukan supervisi Pak ke depannya, supaya dapat masukan dari kepala sekolah apa tindakan saya yang harus saya lakukan dalam kegiatan pendahuluan seperti itu Pak. Oke, nah betul Pak Riki kan. Selanjutnya kapan rencana Pak Riki? Yang rencana Pak Riki kapan kita eksekusikan? Iya. Gambarannya ini kapan? Gambaran saya Pak, rencana saya ini itu saya akan lakukan mulai mungkin setelah ini ya Pak ya. Setelah ini saya akan lakukan yang pertama itu adalah mencari dulu di YouTube Pak, atau video-video interaktif tentang ice breaking Pak, atau mungkin saya bisa melihat juga di YouTube tentang bagaimana pembukaan kelas yang baik dan menyenangkan untuk siswa-siswa saya Pak, seperti itu. Jadi langkah saya akan lakukan dimulai besok, mulai hari inilah Pak lebih tepatnya. Kemudian besoknya atau mungkin dalam 2 hari ke depan saya coba mendatangi tempat-tempat orang menjual buku. Itu mana tahu nanti dengan tempat menjual buku itu ada dijualnya lah Pak buku-buku ice breaking, bisa saya beli dan saya pelajari Pak, seperti itu. Oke, jadi begini ya Pak Riki ya. Sini kan saya sebagai coach ini kan tidak bisa bertanya terkait masalah yang Bapak hadapi, karena yang bisa berubah itu ya Bapak sendiri, karena Bapak sendiri yang mengalaminya kan. Ya, Pak. Nah, kemudian saya cuma bisa membantu Pak Riki aja. Iya. Nah, dalam bentuk coaching seperti ini kita saya benar-benar dapat, dan mudah-mudahan dengan coaching ini Pak Riki bisa menemukan apa yang harus Bapak
lakukan untuk menangani masalah yang Bapak hadapi lah kan. Iya benar Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama lah Pak Riki ya. Iya Pak. Semoga kedepannya anak-anak kita mampu memperoleh ya kesenangan ya, ketertarikan, tidak membosankan ketika kita mempelajarkan, sehingga anak kita itu bisa menangkap pelajaran dengan baik, dan Pak Riki pun tidak stres ketika menghadapi anak-anak ketika Pak Riki sudah buka pelajaran, tapi anak-anak masih ada yang tidak fokus atau apa ya Pak Riki ya. Ya, baik Pak. Pak Riki. Terima kasih Pak. Ya mungkin ke depan itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah Pak, setelah saya melakukan coaching bersama Bapak, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Mungkin ya salah satunya tadi saya akan mempelajari di YouTube tentang bagaimana membuka kelas yang baik, dan yang kedua itu saya mempelajari speaking seperti itu Pak ya. Untuk proses bagaimana mengelola kelas yang baik Pak. Terima kasih nih Pak untuk waktu Bapak yang sudah Bapak berikan dalam melakukan proses coaching kita pada hari ini Pak. Baik Pak Riki, saya rasa coaching kita kali ini sudah menemukan titik terang ya dari Iya, Pak. yang Baik, Pak. Mungkin Ya. jadi saya rasa sampai di sinilah coaching kita. Iya, Pak. Mungkin saya mohon maaf, mungkin apabila ada pertanyaan-pertanyaan ini yang kurang berkenan nanti Bapak. Yang penting kan kita ini belajar untuk kebaikan kita Pak Riki Ya, ya. baik Pak. Terima kasih Itu Pak. aja. Ya, ada lagi Pak Riki yang bisa saya bantu? Alhamdulillah Pak, untuk permasalahan saya mungkin sudah terselesaikan ini Pak, sudah dapat solusinya juga bersama Pak. Terima kasih Pak ya, waktunya Pak. Saya Pak. Iya Pak. Halo, ya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Faisal, tadi saya sudah mengamati Bapak melakukan praktik coaching dengan Bapak Riki tadi ya. Nah, saya ingin bertanya sama Bapak nih, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching tadi sama Pak Riki? Baik Pak, ya, jadi kan ternyata praktik coaching ini tidak semudah yang kita bayangkan kan Pak. Jadi tadi saya sudah melakukan praktik coaching dengan mengikuti alur kita yang sudah kita rancang. Saya menanyakan apa tujuannya, baru saya menggali identifikasi masalah yang dari Pak Riki, kemudian saya menanyakan solusi atau rencana aksi dia yang atas masalahnya, kemudian tanggung jawabnya itu kapan dia bisa melaksanakannya Pak. Gitu ya. Benar sekali Bapak. Tadi saya sudah mengamati coaching Bapak terhadap Pak Riki tadi. Saya sudah juga melihat bahwasannya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bapak sudah mengikuti alur tirta. Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan bentuk tanggung jawabnya juga sudah ada. Nah, kira-kira pada saat Bapak melakukan coaching tadi, apakah Bapak tidak kesulitan dalam mencari kata-kata kunci dalam kegiatan coaching yang Bapak hadapi tadi? Sebenarnya ada beberapa kata yang sulit untuk kita sampaikan, tapi dengan alur berjalan itu Pak, ya di waktu bicara percakapan, saya rasa pertanyaan-pertanyaan saya bisa Pak Riki cerna dan bisa jawab dengan baik Pak. Mungkin itu yang mungkin ke depan akan saya perbaiki Pak. Potensi yang pertanyaan berbobot itu yang akan saya perbaiki. Oke, mudah-mudahan di kesempatan lain saya bisa mendengar kembali coaching Bapak sehingga saya bisa melihat kompetensi-kompetensi yang akan Bapak kembangkan di kemudian hari. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Two Music Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada coaching kali ini, perkenalkan nama saya Riki Darmawan dari SD Negeri Tanjung Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai observer atau pengamat dalam proses coaching. Perkenalkan, nama saya Sahril. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Tamiang. Tempat tugas saya di SD Negeri Gelung. Pada kali ini, saya akan melakukan coaching
kegiatan pembelajaran peran saya sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Faisal Riza, SPD, asal sekolah SMP Negeri 1 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam kegiatan coaching supervisi pembelajaran, saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sarel, silahkan masuk Pak Sarel. Silahkan Pak Sarel. Ya, silahkan duduk Pak Sarel. Ya. Hari ini kan kita ada rencana coaching bersama Bapak Faisal Riza. Oh seperti itu Pak ya. Kita berarti ada. Sebelum Bapak melakukan proses coaching bersama Pak Faisal, boleh saya tanya dulu Pak sedikit? Kembali siapa? Ya. Gini Pak, yang saya tanyakan itu kan di sini saya sebagai observer atau pengamat dalam kegiatan coaching kita hari ini Pak. Nah, dalam coaching ini apakah ada rubrik penilaiannya Pak? Ada Pak. Saya menggunakan alur tirta Pak. Ya. Di mana di situ nanti saya menentukan tujuan dari coaching tersebut, kemudian identifikasi, kemudian baru aksinya Pak, Ya. baru nanti bentuk tanggung jawabnya Pak. Berarti sudah sesuai ya Pak ya, berarti rubrik penilaiannya. Oke Pak. Kemudian Pak, kompetisi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Iya Pak. Kalau kompetensinya itu Pak kan saya menggunakan kehadiran penuh, Ya. kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke, selanjutnya Pak, yang saya tanyakan yaitu adalah untuk indikator pencapaiannya Pak, apa Pak? Salah satunya aja pun boleh. Nanti saya untuk indikatornya itu pertanyaan yang berbobot yang akan saya ajukan kepada Bapak. Berarti harus ada pertanyaan-pertanyaan berbobot Iya, Pak Pak. dalam proses coaching. Baik Pak, mungkin saya rasa cukup untuk pra-observer kita pada hari ini Pak. Selanjutnya Bapak boleh melakukan coaching bersama Pak Faisal. Iya, terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum Pak Saril. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Faisal? Alhamdulillah sehat Pak. Apa gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh saya tahu ada masalah apa Bapak ingin kita melakukan coaching pada hari ini? Ya, baik Pak. Jadi gini, saya ada sedikit masalah Pak. Tapi ya dibilang besar kali enggak, tapi cukup mengganggu di pikiran juga Pak. Dimana kemarin itu kan ada pengawas sekolah melakukan supervisi terhadap pembelajaran saya. Ya, jadi ibu pengawas tersebut mengatakan bahwasanya saya ini mengajarnya tidak ada teks, teorinya kurang banyak, kemudian ditambah pembelajaran enggak interaktif lah gitu, tidak ada keterampilan. Jadi saya rasa cukup mengganggu pikiran aja Pak misalnya. Oh, kalau itu permasalahannya kira-kira atau tujuan Bapak dari kegiatan coaching ini apa yang Bapak harapkan? Jadi gini ya Pak, jadi harapan saya dengan ada tujuan saya juga Pak ini melakukan coaching ini, saya berharap bisa menyampaikan apa maksud saya kenapa melakukan seperti itu, dan bisa menjadi apa ya, ada perubahan dari saya Pak ke depannya agar saya bisa lebih baik lagi Pak ke depan. Menurut Bapak sendiri, tujuan Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tadi dengan tidak menggunakan buku teks, kemudian anak-anak banyak di kegiatan luar itu, tujuan Bapak atau penyebabnya apa itu? Gini Pak, karena kan seperti yang saya amati dan saya perhatikan selama ini, bahwasanya mindset anak-anak ini kalau seperti olahraga itu dia Pak maunya dia di luar kelas saja, kemudian dia maunya langsung kepada intinya, dia tidak mau terlalu lama kali kita bicara yang ada yang bosan atau apa. Nah, padahal ya maksud saya mengajar seperti itu biar anak-anak itu cepat langsung kepada tujuan aja deh Pak. Walau itu salah Pak.
Oke Bapak, secara umum saya sudah mengetahui salah satu penyebab mengapa Bapak melakukan hal seperti itu. Solusi yang Bapak lakukan apa saja yang sudah Bapak lakukan? Solusi. Ya, baik Pak. Jadi gini, kalau menurut saya solusinya kan sebenarnya nggak ada. Yang salah tuh ya mungkin saya sendiri salah mungkin pada pelajar. Yang kedua karena waktu pelajaran olahraga itu tidak lama Pak, sekarang cuma 2 jam. Jadi anak-anak ini kalau saya perhatikan dia lebih suka tuh dia di luar kelas daripada dalam kelas mendengar kita jelaskan atau menonton video dia kurang interest dia tertarik kan. Tapi kalau dia di luar anak-anak itu akan semangat ya. Walaupun ya dari segi keterampilan yang dapat tapi semua tadi pengetahuan dan kurang apa gitu ya. Mungkin solusi dari depan mungkin ya tadi Pak kita akan mengatur waktu kemudian belajarnya kan saya turunkan sesuai dengan RDP lah Pak. Jadi inti dari permasalahan ini Bapak mendapat teguran dari pengawas itu karena tadi kegiatan Bapak itu lebih dominan di luar pembelajaran, tidak menggunakan teks itu ya Pak ya. Apakah tujuan dari pembelajaran Bapak lakukan itu sudah tercapai, itu sudah terpenuhi? Kalau saya lihat kan Pak gini, kalau untuk keterampilannya, kalau saya akui dia menyentuh dia dapat ya apa yang mau kita harapkan dari praktek tersebut. Tapi memang kalau untuk pengetahuannya saya akui memang kurang maksimal Pak, karena waktu dan anak kita ini ya harus suka membaca buku juga apa. Nah, jadi itu dia. Jadi tadi kan Bapak sudah menemukan solusi yang pertama. Kira-kira solusi yang lainnya selain yang pertama tadi apa kira-kira untuk supaya anak ini tidak bosan di dalam, atau cara Bapak boleh melakukan pembelajaran di luar tetapi semua tujuan pembelajaran itu harus dapat gitu Pak. Apa solusi Bapak selanjutnya? Mungkin gini Pak, kalau tadi satu kan saya akan membuat jam pelajaran yang sesuai dengan apa yang saya itu kan. Berarti gini, saya berencana setiap jam pelajaran itu anak-anak membawa buku teksnya ke lapangan, kemudian kita akan yang menampilkan gambar-gambar di lapangan itu anak memperhatikan, kita buat ya durasinya kita 15 menit, anak itu lalu kita lakukan ya bikin permainan ini baru praktek lapangannya. Terus Itu tadi kan Bapak sudah menemukan 2 opsi ya. opsinya. Opsi yang mana yang Bapak terlebih dahulu yang akan Bapak lakukan dari opsi-opsi yang Bapak ajukan tadi? Mungkin saya akan rencana yang planning kedua tadi Pak, yang kedua Pak. Yang rencana kedua itu bahwasanya nanti anak-anak kita kumpulkan di lapangan, jadi anak-anak itu kesepakatannya setiap olahraga itu wajib membuat cetak ke lapangan, buku tulis. Kita akan menjelaskan, ya anak itu diskusi. Jadi kita atur waktunya jangan sampai terlalu lama. Mudah-mudahan dengan ini anak itu bisa menerima dan mendapatkan keterampilan dan pengetahuan itu. Ini kan tadi Bapak tadi sudah mendapat teguran ya kan dari Bapak pengawas. Langkah Bapak tadi itu kan ke anak-anak sudah. Langkah Bapak ke pengawas itu bagaimana? Atau nanti kan takutnya nanti kan pengawas itu ke kepala sekolah. Langkah Bapak untuk ke kepala sekolahnya atau ke pengawas itu bagaimana? Ya, mungkin saya nanti gini Pak, mungkin saya akan merefleksi diri saya juga, saya kan yang mengakui salah juga kan, mungkin saya akan coba kepala sekolah nih. Tentang teguran yang didapatkan, siapa tahu nanti dengan cerita ini kepala sekolah bisa memberikan masukan atau gambar apa. Setelah itu nanti saya akan juga jumpai ya pengawas untuk minta maaf, mungkin untuk menjelaskan mengapa tujuan saya seperti ini. Dengan adanya itu pengawas akan bisa menerima dalam situasi jam pelajarannya, apakah di jam pertama atau jam setelah istirahat itu kan mempengaruhi juga ya Pak ya. Nanti saya minta tolong kepada segala Pak akan satu pelajaran ya untuk ya diskusi bahwasanya ada segala masukan dari pengawas tentang pelajaran kita, jadi kita ke depannya agar jangan terjadi sama kawan yang lain gitu.
ini tadi kan Bapak sudah menemukan opsi-opsi yang tepat nanti ini kan, dari untuk siswanya sudah, untuk pengawasnya juga sudah. Kira-kira siapa saja yang akan Bapak libatkan dari nanti melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Yang pertama pasti kepala sekolah Pak. Yang bertanggung jawab itu sekolah dan dia. Yang penting berarti kita yang memberitahukan dia apa yang saya dapat teguran tadi, kemudian apa saya selanjutnya mungkin saya masukkan. Yang kedua tidak dengan yang sejawab ya satu mata pelajaran mungkin dari kawan nanti bisa ngasih masukan bagaimana ke depannya. Gitu. Nah, saya rasakan langkah yang Bapak Faisal akan lakukan itu kan ini sudah sangat tepat. Kapan kegiatan atau opsi-opsi solusi tadi yang Bapak akan lakukan? Ya, Waktu yang tepat seperti itu. insya Allah secepatnya ya Pak, karena kan kemarin sudah disupervisi sama pengawas, mungkin ya setelahnya besok saya akan jumpa kepala sekolah, selanjutnya saya akan jumpa pengawas Pak, yang mungkin saya akan telepon via telepon ya untuk membicarakan tentang masalah tadi, kemudian nanti saya ingin kepada sejawat Pak, ya mungkin dalam minggu depan insya Allah akan sudah ada perubahan lah Pak dari pembelajaran yang akan saya lakukan Pak. Itu sangat tepat sekali yang sudah Bapak lakukan. Saya sebagai coach tidak bisa berbuat banyak. Kita hanya bisa melakukan coaching seperti ini. Mudah-mudahan masalah Bapak itu cepat terselesaikan, baik itu terhadap pengawas sekolah maupun nanti ke anak-anaknya gitu. Semoga harapan-harapan Bapak nanti tercapai dalam proses pembelajaran. Iya Pak, sama-sama Pak, terima kasih banyak Pak. Ya karena saya akui saya pun tidak bisa ya berjalan sendiri, mesti juga ya dibantu sama orang. Mungkin dengan saya sudah menyampaikan kepada Bapak nih apa masalah saya, mungkin ada ketenangan dalam diri saya nih Pak. Ya mungkin saya ke depannya mungkin bisa lebih baik lagi sehingga anak-anak lebih menyukai olahraga tuh dengan sepenuh hati ya Pak. Jangan hanya psikomotoriknya aja yang kita latih, yang kita ajarkan, tapi juga kognitifnya dan juga sikapnya Pak. Ya, saya rasa apa yang sudah kita lakukan pada saat hari ini itu sudah mendapat titik terang. Saya rasa cukup ya Pak. Siap Pak. Kira-kira ada unek-unek lain Pak sebelum kita tutup kegiatan coaching ini? Alhamdulillah Pak, tidak ada lah Pak. Mungkin ya dengan coaching ini saya masa terbantu saya Pak. Tadi disampaikan saya terbantu, saya lebih tenang sekarang Pak. Lebih fokus dan apa terganggu juga pikiran saya gara-gara kekurangan tersebut. Ada maksud saya bagus, mungkin lain persepsinya yang dari ibu pengawas. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan saya nanti kesempatan lain saya bisa bantu coaching dari Bapak ke depannya Pak. Syukur alhamdulillah kalau memang Bapak sudah merasa lega, mudah-mudahan masalah Bapak segera terselesaikan. Terima kasih Bapak sudah berbagi cerita kepada saya. Semoga Bapak tetap sehat, tetap semangat dan terus berkarir. Alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Demikian Pak izin Pak ya, saya mau masuk lagi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Saril, saya sudah mengamati tadi saat Bapak melakukan coaching bersama Pak Faisal. Nah, namun di sini saya ingin bertanya ini Pak sama Pak Saril. Menurut Pak Saril, bagaimana cara Pak Saril merefleksikan kegiatan coaching tadi bersama Pak Faisal? Baik Pak Riki, tadi saya sudah melakukan coaching bersama Pak Faisal. Saya sudah melakukan sesuai dengan alurnya, yaitu alur cerita, di mana tadi saya sudah menyampaikan atau menanyakan tujuan dari coaching tersebut, kemudian menggali atau mengidentifikasi masalah apa yang akan dilaksanakan, kemudian juga saya sudah melakukan aksinya, dan terakhir tentu tanggung jawab Pak Faisal juga tersebut. Oke, baik. Wah, benar sekali Pak Saril. Dari pengamatan saya juga Bapak telah melakukan coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Faisal dengan menggunakan teknik Tirta sehingga Pak Faisal dapat menemukan sendiri rencana yang ia lakukan. Nah, kemudian juga saya melihat Pak Saril
telah mengikuti kompetisinya atau indikatornya itu dengan kesadaran penuh di situ juga, terus mendengarkan dengan aktif serta juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Pak Sahril, apakah ada kesulitan ketika melakukan coaching dengan Pak Faisal, yaitu mencari kata-kata kuncinya seperti itu? Kalau kesulitan tidak Pak ya. Mungkin saya sebagai coach itu harus berada atau kesadaran penuh pada kegiatan tersebut, kemudian harus mendengar aktif supaya si coach tersebut bisa dengan luasa mengeluarkan apa yang dihadapi terhadap masalahnya tersebut. Iya, baik. Baik Pak, sebelum kita menutup pasca coaching kita ini Pak, saya ingin bertanya Pak, untuk kedepannya jika melakukan coaching kembali dengan rekan guru atau dengan orang lain, apakah ada kompetisi yang ingin Bapak kembangkan kembali? Ya, pastinya ada ya Pak ya. Kalau kompetensi itu yang saya kembangkan ke depan itu yang pertama itu menanyakan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena seperti ini Pak, supaya kesannya itu saya itu sebagai coach tidak menggurui si coach tersebut. Itu Pak. Benar-benar oke Pak. Mudah-mudahan Pak pada kesempatan lain, pada proses coaching lainnya, kita bisa mendengarkan kembali baik Bapak melakukan proses coachingnya bersama coaching. Itu saya harapkan, yaitu adalah kita sebagai coach tidak boleh memberikan solusi Pak kepada coachnya sendiri. Mungkin itu saja Pak, tambahan dari saya sedikit. Mungkin ya selesai. Itu. Baik Pak, terima kasih Pak atas. Ya, terima kasih Pak ya.